Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita selalu senantiasa belajar menambah pengetahuan meskipun dalam kondisi COVID-19. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan yang terpenting adalah cuci tangan sesering mungkin memakai sabun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdiri sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Coba kalian amati, gambar ini menceritakan apa? Tolong jelaskan di dalam kolom komentar. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan kalian untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh kalian. Contoh dalam kehidupan sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seorang guru. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, atau biasa kita kenal dengan istilah trias politikal, dan menurut Montesquieu, bedanya pada federatif dan yudikatif. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, gunanya agar terjadi kontrol dan keseimbangan. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Contoh, TP, APHP, AKL berdiri sendiri, tidak ada koordinasi, melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Dalam mekanisme pembagian kekuasaan, TKR, TBSM, TP, di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi, kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh negara, termasuk negara Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan ini menurut fungsi lembaga tertentu. Ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Legislatif membentuk undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Coba kalian lihat. Kemudian pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nih. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat, posisinya di Jakarta, dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi tingkat 1 dan pemerintah kabupaten kota tingkat 2. Coba kalian pahami. Oke, ada kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan. Kalian kenal beliau itu siapa? Coba ingat-ingat. Kalau kalian sudah mengenal beliau,
Coba cari tahu kementerian posisi beliau apa?
Terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Ingat sekali lagi, jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.